Dalam Islam, Nabi Adam adalah nabi pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan konsep tentang tauhid. Nabi Adam juga mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin pertama di bumi. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh makhluk lainnya yaitu malaikat. Ada pula makhluk yang menolaknya yaitu iblis. Awalnya, Nabi Adam dan istrinya yang bernama Hawa hidup di surga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keduanya ke bumi untuk menjadi pengelola bumi. Tempat keduanya diturunkan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama membangun ajaran Islam mengenai persamaan dan persaudaraan antar sesama muslim. Dalam Islam diyakini bahwa seluruh umat manusia merupakan keturunan dari Adam dan istrinya, Hawa. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa doa yang dinisbatkan oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah. Nama Nabi Adam disebutkan 25 kali di dalam Al-Quran. Surah-surah yang membahas kisah Adam yaitu Surah Al-Baqarah, Surah Al-Araf, Surah Al-Hijr, Surah Al-Isra, Surah Taha dan Surah As-Sadi. Penyebutan Adam dalam bahasa Suryani oleh ahli kitab dibaca dengan huruf A sepanjang 2 harakat dan Dam sepanjang 1 harakat. Nama Adam ada yang mengartikannya sebagai debu dan ada pula yang mengartikannya sebagai campuran. Penamaan ini dikarenakan keturunan Adam merupakan campuran antara air dan tanah yang menyatu menjadi darah. Isyarat penciptaan Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa ayat di surah yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat tentang rencananya menciptakan pemimpin di bumi pada surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-An'am ayat 165 dan Surah An-Naml ayat 62 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia untuk dijadikan sebagai pemimpin di bumi. Penciptaan Nabi Adam dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk tubuh manusia dan meniupkan roh ke dalamnya. Setelah Nabi Adam diciptakan, malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Setelah perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengajarkan nama-nama benda dari segala sesuatu yang ada. Kisah penciptaan Nabi Adam disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 34, Surah Al-Hijr ayat 29 dan Surah Al-Araf ayat 11 dan 12. Bahan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan tubuh Nabi Adam adalah tanah. Ini disebutkan dalam Surah Taha ayat 55. Penciptaan Nabi Adam dari tanah juga disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 59. Dalam ayat ini, penciptaan tubuh Nabi Adam dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan mengucapkan, "Jadilah," dan seketika itu tubuh Nabi Adam terbentuk. Tanah yang digunakan untuk membentuk tubuh Nabi Adam diperoleh dari seluruh jenis tanah yang ada di bumi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Informasi mengenai tinggi Nabi Adam diperoleh dari perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini kemudian dicatat oleh Imam Muslim dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dalam kedua riwayat disebutkan bahwa tinggi Adam adalah 60 hasta. Tinggi ini setara dengan 27 meter atau 90 kaki. Ketika Adam telah selesai diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyombongkan diri. Iblis menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam. Peristiwa ini disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 34. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri dari tubuh Nabi Adam. Setelah Siti Hawa diciptakan dan hidup bersama Nabi Adam di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keduanya menikmati segala jenis makanan yang ada di surga, kecuali buah kuldi dari pohon terlarang.
Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati pohon terlarang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 19. Surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam dan Siti Hawa sebelum diturunkan ke bumi tidak sama dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pada hari akhirat. Surga di akhirat terbebas dari segala jenis tugas apapun yang dilakukan oleh manusia di bumi dan terbebas dari keberadaan setan. Sementara itu, surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam diliputi dengan segala aspek ujian dari kehidupan dunia. Nabi Adam hidup bersama dengan istrinya yaitu Siti Hawa. Di dalam surga tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa memperoleh bimbingan, tuntunan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diberikan kepada umat manusia di dunia. Keterangan ini diperoleh dari surah Al-Baqarah ayat 35. Ayat ini menerangkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dengan memakan makanan yang disediakan di dalamnya. Kemudian, pada ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan larangan untuk mendekati sebuah pohon. Larangan ini disertai dengan akibat jika melanggarnya, yaitu menjadi orang-orang yang zalim. Iblis berusaha mengeluarkan Nabi Adam karena iri dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tipu daya berupa bujukan dan rayuan dilakukan oleh iblis agar dapat mengeluarkan keduanya dari surga. Awalnya, iblis berpura-pura menjalin persahabatan dengan keduanya. Bujukan terakhir yang dilakukan iblis di surga ialah meminta Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah terlarang, yaitu buah kuldi. Usaha iblis untuk menipu keduanya berhasil setelah keduanya memakan buah terlarang tersebut. Dalam surah Al-A'raf ayat 22 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela perbuatan mereka. Setelah menyadari kesalahannya, Nabi Adam dan Siti Hawa meminta pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertaubatan Nabi Adam dan Siti Hawa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaan taubat ini disebutkan dalam surah Tiyah ayat 122. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Terdapat dua riwayat mengenai lamanya waktu yang dihabiskan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Ada yang mengatakan 60 tahun dan ada yang mengatakan 100 tahun. Sementara hari turunnya ada dari surga ke bumi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi. Pendapat mayoritas menerima bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi pada dua tempat yang berbeda dan kemudian bertemu di Arafah. At-Tabari, At-Tabrani, Abu Nuaim dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Adam diturunkan ke bumi di India. Pendapat ini diperoleh dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut pendapat ini Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di Shofa dan Marwah. Nabi Adam di Shofa sedangkan Siti Hawa di Marwah. Setelah berpisah selama puluhan tahun, Nabi Adam dan Siti Hawa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tawaf, salat sekaligus haji ke Makkah. Keduanya akhirnya bertemu kembali di Arafah. Pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dibimbing oleh malaikat Jibril. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang darinya pula diciptakan istrinya yang bernama Siti Hawa. Keterangan penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa ini diperoleh dari surah Al-A'raf ayat 189. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan berhubungan selama berada di surga. Berhubungan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dilakukan setelah keduanya hidup di bumi. Pada awal kehidupannya di bumi, keduanya tidur secara terpisah. Keduanya baru melakukan berhubungan setelah memperoleh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabi Adam dan Siti Hawa menghasilkan keturunan yang menyebar ke seluruh wilayah di bumi. Keturunan Nabi Adam berasal dari perkawinan silang antara anak-anak Nabi Adam. Setiap anak yang dilahirkan oleh Siti Hawa selalu anak kembar.
Masing-masing juga selalu anak laki-laki dan anak perempuan. Setiap anak yang lahir dari pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa diharamkan menikahi saudara kembarnya sendiri. Anak kembar laki-laki harus menikah dengan anak kembar perempuan dari kelahiran yang berbeda. Begitu pula anak kembar perempuan harus menikah dengan anak kembar laki-laki dengan kelahiran yang berbeda. Ciri keturunan Adam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Qasamah bin Zuhair dan Al-Asy'ari. Diketahui bahwa keturunan Adam memiliki sifat dan fisik yang bermacam-macam. Perbedaan ini disebabkan tubuh Nabi Adam dibentuk dari segala jenis tanah yang ada di bumi. Ciri utama pada keturunan Nabi Adam adalah warna kulit yang berbeda-beda. Keturunan Nabi Adam ada yang kulitnya berwarna putih, merah, hitam dan campuran dari ketiganya. Selain itu, perbedaan lainnya adalah perbedaan sifat yang mana ada keturunan Nabi Adam yang memiliki sifat baik dan ada pula yang memiliki sifat buruk. Dalam periwayatan yang dilakukan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban juga diketahui bahwa tanah yang digunakan untuk membentuk tubuh Nabi Adam dibawa dari bumi ke surga oleh malaikat Israel. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mengambil tanah dari bumi, tetapi bumi menolak untuk memberikannya. Pengetahuan pertama yang diperoleh Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengucapkan doa. Ketika roh telah sepenuhnya memasuki tubuh Nabi Adam, tiba-tiba Nabi Adam bersin dan mengucapkan tahmid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa tersebut dengan memberikan kelimpahan rahmat-Nya kepada Nabi Adam. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Adam sebagai nabi sangatlah sederhana. Syariat Islam belum mengalami perkembangan yang berarti dalam ajaran agama pada masa kenabian Adam. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sama dengan nabi lainnya yaitu ajaran tauhid. Nabi Adam telah memulai doa pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal penciptaan manusia. Ucapan hamdalah atau alhamdulillah dan tahmid telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam ketika roh Nabi Adam telah masuk ke tubuhnya secara utuh. Nabi Adam tiba-tiba bersin sesaat setelah roh sepenuhnya memasuki tubuhnya. Nabi Adam lalu mengucapkan doa yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi ilham yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Adam dengan perkataan yang memberikan kelimpahan rahmat-Nya. Selain itu, Nabi Adam dan Siti Hawa juga merupakan manusia yang paling pertama mengucapkan doa penyesalan. Doa penyesalan Nabi Adam dan Siti Hawa disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, umur Nabi Adam adalah 1000 tahun. Umurnya tercatat di Lauhul Mahfuz. Sementara itu, para ahli Taurat menyebutkan bahwa umur Nabi Adam hanyalah 930 tahun. Sebelum wafat, Nabi Adam mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Syits tentang waktu-waktu beribadah di siang dan malam hari. Nabi Adam wafat pada hari Jumat dan pengurusan jenazahnya dilakukan oleh para malaikat. Kafan dan bahan pengawet jenazah didatangkan dari surga. Hari wafatnya Nabi Adam ditandai dengan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan yang terjadi berdekatan dalam seminggu setelah kewafatan Adam. Para ulama berbeda pendapat tentang lokasi makam Nabi Adam. Beberapa tempat yang diperkirakan menjadi tempat Nabi Adam dimakamkan adalah di Jabal Abu Kubais, Gunung Baudza atau di Baitul Maqdis.